Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat media interaktif menggunakan Gemini. Ya, kita akan lihatkan contohnya yang sudah saya buatkan sebelumnya. Nah, kita akan membuat media interaktif seperti ini. Ini yang pertama, nanti kita akan membuat game interaktif seperti ini. Ini nanti, game ini nanti bisa dipakai menggunakan layar interaktif yang saya yakin setiap sekolah sudah diberikan sama pemerintah, yaitu layar interaktif yang bisa disentuh dan canggih ya. Nah, ini game ini bisa dilakukan di ILP kalau nggak salah namanya. Benar ya? ILP adalah ini layar interaktif Interactive Flat Panel. Nah, nanti game seperti ini bisa diimplementasikan di IFP. Ya. Nah, ini kayak berlomba gitu loh. Nah, nanti soalnya akan dibuatkan seperti apa? Soalnya akan dibuatkan menggunakan sesuai dengan materi pembelajaran yang kita buat. Caranya bagaimana? Pertama yang kita akan lakukan adalah kita ketikkan aja ini dulu. Buatkan game edukatif tentang mapel coding kelas. Nah, ini contoh awal ya. Contoh saya menggunakan prompt sederhana dulu. Buatkan game tentang mapel coding kelas 5 SD dengan menggunakan touchscreen. Oke, menggunakan touchscreen. Kemudian ada dua skor yang dipresentasikan menggunakan gambar komputer bergerak di dalam lintasan seperti lintasan mobil. Jika player berhasil menjawab, maka ikon komputer akan maju ke depan. Tampilan aplikasi interaktif warnanya menarik, kemudian ada efek animasi, pencahayaan, bayangan highlight. Kemudian ada efek suara baik itu ketika salah ataupun benar pada saat menjawab. Kemudian ada efek nasi ketika gambar komputer bergerak maju maupun ketika diam. Bukan nasi nih, animasi nih seharusnya. Efek animasi. Player bermain secara bersamaan. Titik untuk soalnya diletakkan di bagian kanan dan kiri bagian bawah. Ketika player berhasil menjawab, langsung bergantian untuk tiap player mendapatkan soal yang berbeda. Nah, ini ya, tiap player mendapatkan soal yang berbeda. Kita berarti soalnya diacak. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba bikin lagi, tapi kita akan gunakan akun yang lain. Coba. Oke, saya akan gunakan akun Gemini yang lain. Sama-sama gratisan. Ini juga sama-sama gratisan. Yang ini juga gratisan juga. Oke, kita akan coba letakkan di sini. Dan ingat untuk bikin seperti ini, pastikan alat di sini itu kanvas. Ya, pastikan alat di sini adalah kanvas. Karena kalau tidak kanvas, hasilnya pasti salah. Tidak sesuai yang kita harapkan nanti. Nah, kalau sudah, ini pasti kanvas, kita pastekan aja dulu. Oke. Nah, ini nanti buat yang tentang mapel coding. Nah, kita akan ganti mapel dasar akuntansi kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga SMKN 6 Jember dengan kuis soal pilihan ganda, bisa dimainkan dua player menggunakan touchscreen. Oke ya, ini kalau sudah tinggal kita klik. Nah, ini nanti ikonnya bukan komputer, saya pingin ikonnya yang menggambarkan akuntansi uang. Ikonnya uang. Oke, ini juga bukan komputer tapi uang. Ini juga bukan komputer, ini uang.
Jawab, tampilkan aplikasi internet efek animasi pencahayaan highlight. Ini sudah. Oke. Misal seperti ini, kita akan coba. Ini efek animasi. Oke, kita jalanin. Kita tunggu prosesnya. Ini biasanya akan makan waktu cepat atau tidak, tergantung server game ini lagi banyak yang akses atau enggak. Ini finalisasi game. Nih hasilnya. Nih soalnya sudah dibuatkan ini. Nah nanti ini masih bisa kita edit kalau misalnya soalnya kok nggak sesuai, itu kita bisa edit. Ini masih bisa kita edit, tapi hati-hati ya kalau kita dengan script seperti ini, pastikan tanda petik ini benar. Itu dan biasanya benar tidaknya akan muncul warna ya, warnanya akan beda sesuai seperti ini. Oke, ini sedang dibuatkan oleh Gemini. Kita tunggu prosesnya. Nih hasilnya. SMK 6 Jember, race akuntansi, game edukatif, 2 permainan. Oke, mulai player. Tinggal klik seperti ini. Nah, ini sudah. Player 1, player 2. Kita lihat. Penyusutan peralatan angkot. Oke, kita acak aja ya. Nah, ini salah. Ini salah. Ini salah juga. Kita coba yang benar. Mengambil aset perusahaan untuk keperluan pribadi, prive. Nah, sudah benar dia akan jalan. Daftar memuat seluruh. Kalau salah, pihak eksternal yang membutuhkan laporan untuk pemberian pinjaman, kreditur. Buku yang digunakan mencatat transaksi harian perusahaan secara kronologis, jurnal umum. Kita coba ya, kita kerjakan di salah satu sampai dia finish. Dalam jurnal umum, jumlah kolom debit dan kredit harus selalu sama besar. Berikutnya termasuk dalam kelompok harta lancar. Salah. Bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit disebut pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar, posting. Laporan yang menunjukkan sisa harta utang dan modal pada tanggal tertentu adalah laporan menunjukkan sisa harta utang dan neraca. Beban yang sudah dibayar tetapi belum diakui sebagai beban pada periode tersebut. Belum dibayar. Hak atau klaim pemilik atas kekayaan perusahaan. Perusahaan yang kegiatannya membeli barang disebut perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali. Yang bukan perusahaan yang bukan merupakan unsur dari laporan laba rugi. Jika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, pengaruhnya pada persamaan perlengkapan bertambah. Daftar yang memuat seluruh saldo dari akun. Neraca saldo. Kalau menang, bisa dilihat. Nah, ini game ini nanti bisa dimainkan di IFP. Apa tadi? IFP ya? IFP. Adalah interactive flat
panel. Nah, ini yang nanti ini bisa kita mainkan di EFP. Gamenya nanti bisa bermacam-macam. Ini contoh game sederhana. Nanti game yang lebih interaktif kita akan mintakan lagi menggunakan ChatGPT misalnya. Nanti kita ide gamenya nanti bisa kita mintakan di situ. Oke, ini nanti ya, ini satu ya, kita sudah bikin satu game. Kemudian kita akan coba bikin lagi satu lagi. Oke, kita bikin percakapan baru, kita bikin satu lagi, tapi kita nggak bikin game, ya. Medianya kita tidak dalam bentuk game, tapi kita akan bikin yang lebih interaktif, tapi bukan dalam format game. Misal, ini ada beberapa contoh ya. Oke, misalnya yang ini deh, hukum Saya akan copy. Kemudian tadi kembali ke sini. Buatkan media interaktif dari data berikut ini. Oke. Salah. Tadi kita belum milih kanvas, sorry. Nah, ini kan akhirnya kalau seandainya kita nggak letakkan kanvas, dia dianggap biasa aja. Ini kita buat dalam bentuk kanvas. Kita kopikan lagi, ini copy. Ini pastikan kanvas ya, biar nanti dia memang jadi aplikasi. Oke, kita jalankan. Nah, itu bedanya kalau dia kanvas. Kalau kanvas dia akan skrip-skripnya akan dibuatkan, tapi kalau bukan kanvas itu hasilnya itu belum tentu dalam bentuk aplikasi, tapi bisa hal yang lain, bahkan informasi yang lain. Oke, kita tunggu prosesnya. Nih, lab virtual hukum Nah, ini hasilnya. Oke. Cara kerjanya kita nanti seret, ini panduan eksperimennya. Seret baterai resistor ke area kerja. Sistem akan membentuk rangkaian sederhana. Ini ya kita akan coba. Kita akan tarik ke sini. Ini baterainya, ini resistornya. Oke. Ini ampere meternya. Oke, ini rangkaiannya. Nah, nanti kita bisa, kalau tegangannya 9 volt, ini efeknya apa? Hambatannya kita naikkan. Nih, kita lihat ya. Ini kesimpulannya hasil pengukuran. Nah, ini hasil pengukurannya, nanti akan muncul seperti ini. Baterai. Kita coba. Oh, nggak ada. Area kerja seret komponen. Nah, kita coba tambahin komponen lagi, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti rangkaiannya hanya satu. Atau misalnya kita reset baterai sama resistor. Baterai sama resistor. Oh ya, dia nggak nyambung dia. Kalau kita tambahkan amplifiernya, dia baru ada nyambungnya. Nih hasil pengukurannya 290. Oh ini sudah 90 14 volt. Nah,
Ini kan ceritanya kita lagi simulasikan arus, hambatan, tegangan dan hambatan. Kita ngukur arusnya. Ya, ini proses ini mengukur arusnya. Nah, kita akan coba dibuat lebih interaktif lagi ya. Caranya gini. Ini yang hal baru di game ini. Di sini kita bisa tambahkan fitur Gemini-nya. Ya, tinggal klik aja di sini. Gemini akan nambahkan fitur di mana di fitur ini prosesnya akan lebih canggih. Hanya memang ada beberapa kelemahannya di sini, ada beberapa fitur ketika di export itu mungkin tekniknya nggak sama seperti teknik ekspor standar. Export itu maksudnya nanti data aplikasi ini mau kita akses di Google Site misalnya, itu nanti tampilannya akan beda. Prosesnya sedikit beda. Tapi tampilannya lebih bagus. Nih, tampilannya lebih bagus. Tampilannya lebih bagus. Nih, tampilannya lebih bagus lah. Ini coba kita bagikan, kita klik bagikan, ya. Link ini nanti kita bisa akses. Cara ngaksesnya kita share aja link yang kita sudah buat ini ke siswa. Tapi kita juga bisa, kalau nanti kita banyak link, itu kan nanti kita kesulitan ya, mengingat saking banyaknya link. Nanti kita bisa gabungin nanti. Gabunginnya gimana? Nanti di sesi berikutnya kita akan gabungkan dan kita letakkan di portofolio digital kita. Dan portofolio itu kita akan menggunakan Google Site. Ini kita tarik, ini kita tarik, ini kita tarik. Nih. Oke, semakin tegangannya semakin tinggi, arusnya juga akan semakin tinggi. Tuh lihat. Hambatannya semakin tinggi, arusnya akan semakin kecil. Tuh. Ini simulasinya. Tuh, simulasinya. Oke. Ini kita juga bisa minta analisisnya di sini. Dibuatkan analisis. Atau berikan tantangan. Itu juga kita bisa tinggal klik aja di sini. Itu tantangannya. Tantangan baru, selamat datang di laboratorium. Nah, nanti kita tinggal bisa manfaatkan ini. Oke, demikian di sesi ini bagaimana membuat pembelajaran interaktif baik menggunakan game maupun materi-materi interaktif. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.